acara Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115 di Kalimantan Selatan. Siap dan mendukung sepenuhnya. Kami akan menyambut pian-pian seberatan. Mari para dokter Indonesia datang dan meriahkan acara tersebut. Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili Bapak Sekda beserta seluruh jajaran Forkompinda yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati pengurus BPID, Wakil Ketua Umum, Bapak Sekjen, fungsionaris BPID yang lain yang hadir ke Kalimantan Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua ID Wilayah Kalimantan Selatan, Dr. Sigit beserta seluruh jajaran pengurus di wilayah Kalimantan Selatan, dan tak lupa juga yang insya Allah hari ini juga akan dilantik Ketua ID Cabang Hulu Sungai Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Cabang Hulu Sungai Selatan. Para senior, ini ada senior saya, guru saya, kakanda saya, Profesor Dr. Zairi Nur, spesialis ortopedi, traumatologi konsultan, beserta seluruh Prof. Ilham Utama Marsis, Ketua Purna, para hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkanlah di dalam hari yang berbahagia yang kita peringati setiap tahun menjadi Hari Bakti Dokter Indonesia tanggal 20 Mei yang ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Secara resmi Presiden pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 20 Mei selain menjadi Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi Hari Bakti Dokter Indonesia. Sebuah hari yang tidak terlepas dalam sebuah proses pembentukan negara. Proses yang kemudian menjadi satu bagian dari kemerdekaan Indonesia. Proses di mana merupakan fakta sejarah tentang pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20. Sebelum saya ingin membacakan orasi, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terhadap segala perjuangan para pendahulu kita. Mendoakan juga kepada teman-teman sejauh kita yang sudah mendahului kita. Mendoakan juga khususnya kepada teman sejawat guru-guru kita yang kemarin meninggal di saat COVID, 756 dokter yang wafat pada saat COVID, sebuah kehilangan yang sangat besar. Bukan hanya bagi kami di kalangan Ikatan Dokter Indonesia, tapi kehilangan yang juga pastinya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa dari kita memberikan sebuah syafaat kepada para pendahulu kita. Mudah-mudahan diterima di sisi terbaik Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Para guru besar, para senior sekalian yang saya hormati, fakta sejarah membuktikan bahwa di dalam proses pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20 sehingga melahirkan semangat berdirinya Budi Utomo, di mana diawali dengan sebuah gagasan besar dari para emansipator bangsa yang tumbuh sebagai proses di dalam kelompok sosial masyarakat yang berupaya meningkatkan diri menuju suatu kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, gender yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat. Gagasan besar yang muncul atas kondisi bangsa saat itu yang sedang sakit
dengan berbagai krisis dan permasalahan. Sebuah gagasan dan semangat besar kemudian menjadi embrio dan katalisator kesadaran berbangsa, dan pada gilirannya melahirkan semangat berdirinya Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa kedokteran Sofia, Sutomo, Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Saleh, dan kawan-kawan. Sutomo dan Suraji sebagai pelaku utama pendirian Budi Utomo yang dimotivasi oleh seniornya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Cita-cita Budi Utomo saat itu adalah kemajuan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, dan industri. Kebudayaan bertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kedudukan bangsa yang terhormat. Cita-cita yang menyatakan dengan tegas konsep-konsep masa kini tentang visi, misi, strategi dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaulat, merdeka, teremansipasi, mandiri, dan punya ketahanan kesehatan dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain. Salah satu komponen emansipator bangsa tersebut adalah kelompok dokter pribumi. Hal ini kemudian tertuang dalam sejarah kebangkitan nasional yang merupakan perjuangan untuk mengubah keadaan yang belum bangkit menjadi keadaan bangkit yang dicita-citakan tentang nasib dan kedudukan bangsa secara keseluruhan di kemudian hari. Peran dan keberadaan para dokter pada saat itu tidak terlepas dari watak yang dibentuk melalui sebuah proses pendidikan kedokteran disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter nasionalis. Sebuah pesan sejarah yang tetap harus kita pegang teguh, bukan karena kita mempunyai pemikiran yang konservatif, tapi itu adalah sebuah fondasi internal profesi, fondasi etik, dan fondasi untuk memperkuat bahwa profesi dokter tidak terlepas dari sebuah proses sejarah yang itu mungkin tidak dipahami oleh kelompok profesi yang lain, yang itu juga mungkin memberikan sebuah hal yang memiliki pemikiran yang berbeda dari kelompok profesi yang lain. Sejarah perjuangan dokter juga menunjukkan keinginan kuat untuk kemajuan sosial dan emansipasi. Sedikit menceritakan sebuah proses kelanjutan dari Budi Utomo dengan seorang tokoh dokter dari Ambon, Dr. Tehu Piori, yang mempunyai komitmen pada idealisme politik. Salah satu pernyataan beliau, apakah ada ilmu pengetahuan yang lebih bermoral daripada ilmu kedokteran? Begitu banyak kebajikan diberikan melalui sebuah pendidikan kedokteran. Karena setiap pertemuan medis adalah pencarian kebenaran. Hasrat mencari kebenaran, amal kasih, kesopanan, dan perilaku sosial penuh keteladanan yang dikembangkan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk kemudian membentuk yang namanya Perkumpulan Dokter Pribumi pada tahun 1909. Yang kemudian akhirnya berlanjut, muncul dua perhimpunan pada saat itu, Perkumpulan Dokter Hindia Belanda dan Perkumpulan Dokter Pribumi, yang kemudian dua-duanya disatukan oleh seorang Dokter Soeharto di dalam satu pertemuan muktamar pertama Ikatan Dokter Indonesia pada bulan September 1950. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya satu organisasi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, yang kemudian disahkan dalam akte pendirian tanggal 24 Oktober 1950. Untuk tujuan ini mereka menyebarkan universalisme yang melekat pada sains dan kedokteran dan egalitarianisme profesi medis yang cenderung memulai perbedaan di kalangan praktisi dan menghargai keahlian. Dalam pernyataan Presiden Dokter di seluruh dunia di saat pandemi WMI, Dr. David mengatakan dokter perlu mendengar bahwa kelompok